masyarakat awasi kampanye caleg di luar jadwal. Puluhan personel tim Satgas Karhutla Polda Jambi disiagakan hingga 30 November 2023. Polda Jambi gelar razia pekan di eks-lokalisasi Payo Sigadu, Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 19 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Omil Hayadi. Dan saya Rastasya Laga. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara, kita menuju pemilu 2024 di mana pemerintah Provinsi Jambi akan segera menyalurkan 40% anggaran Pilkada 2024 setelah perbaikan NPHD serta adanya surat perintah membayar dari Kesbangpol. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, mengatakan bahwa pemenuhan 40% anggaran pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun wakil gubernur, yang sudah termaktub dalam naskah perjanjian hibah daerah, NPHD akan segera disalurkan. Anggaran untuk KPU dan Bawaslu yang disiapkan Pemprov Jambi bisa disalurkan setelah OPD teknis yang memiliki alokasi anggaran, yakni Kesbangpol, mengajukan surat perintah membayar ke BPKPD untuk selanjutnya diterbitkan SP2D. Saat ini, Pemprov sedang melakukan proses perbaikan NPHD untuk menyesuaikan DPA. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti NPHD yang ditandatangani sebelum keluarnya DPA. Setelah NPHD perbaikan ditandatangani, paling lama 14 hari kerja, hibah anggaran pilkada sudah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening KPU dan Bawaslu. Pada Pilkada Serentak 2024, Pemprov Jambi menggelontorkan anggaran sebesar 213 miliar rupiah. KPU mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai 121,1 miliar, sementara Bawaslu 61 miliar, Polri 25 miliar, sedangkan TNI 5,8 miliar. Setelah disalurkan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah pilkada ini akan dikelola oleh para pihak penerima. Saat ini kan proses untuk perbaikan NPHD, karena kemarin sebenarnya sudah dilakukan penandatanganan NPHD tanggal 26 Oktober, tapi kan DPA belum keluar tuh. Nah, sehingga dilakukan perbaikan NPHD. Nah, jangka waktu setelah NPHD perbaikan itu nanti ditandatangani 14 hari paling lama itu sudah ditransfer uangnya dari rekening Kasda ke rekening KPU maupun Bawaslu. Nah, proses dan mekanisme untuk pencairan itu dari Kesbangpol sendiri nanti akan membuat SPP dan SPM. Pencairan 40% anggaran pilkada di tahun 2023 hanya akan dilakukan untuk KPU dan Bawaslu. Sementara untuk TNI Polri akan langsung dipenuhi pada tahun 2024 sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2019. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, seluruh peserta pemilu di Kabupaten Sarolangun yang sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap diminta mematuhi aturan kampanye dengan tidak melakukan aktivitas kampanye sebelum masa kampanye dimulai. Menjelang pelaksanaan kampanye pemilu 2024 yang mulai dilaksanakan tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang, para calon dan parpol diminta menahan diri untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal dan tahapan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun Divisi Hukum dan Pengawasan, Riyadi Kurniawan, mengatakan, di setiap kesempatan pihaknya selalu mengingatkan seluruh partai politik peserta pemilu 2024 maupun calon legislatif untuk mentaati aturan terkait kampanye, serta mempedomani pasal 280 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pelaksanaan kampanye peserta pemilu telah ditetapkan oleh peraturan KPU. Seluruh masyarakat diminta ikut mengawasi dan melakukan pencegahan kampanye di luar jadwal. Terkait mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk mentaati aturan-aturan, Bang. Ya sekarang kan belum ada masa kampanye, ya kalau bisa jangan berkampanye dulu untuk seluruh bacalek ataupun peserta pemilu, karena kampanye kita itu akan dimulai 25 hari setelah ditetapkan DCT. Artinya DCT ditetapkan tanggal 3, kampanye baru dimulai tanggal 28 November. Riyadi Kurniawan juga mengatakan, pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan partai politik maupun masyarakat sebagai caleg bisa ditindak melalui rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi bahkan pidana pemilu. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3.587 lembar kotak suara di KPU Tanjung Jabung Timur mulai dirakit. Estimasi perakitan dilakukan selama 4 hari dengan 4 pekerja. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai merakit sebanyak 3.587 kotak suara untuk pemilu 2024. Perakitan dilakukan di gudang KPU. Estimasi waktu perakitan selama 4 hari, dimulai dari tanggal 16 hingga 19 November 2023. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irawan Sunarta, mengatakan pihaknya memperkerjakan 4 tenaga kerja yang berasal dari warga sekitar. Perakitan kotak suara pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan sesuai petunjuk dan surat edaran pusat agar segera melaporkan jika ada kekurangan atau kerusakan kotak suara. Satu kotak membutuhkan 3 segel plastik, 2 segel di sisi bagian bawah, dan 1 segel di bagian atas kotak. Petugas membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk perakitan satu kotak. KPU memastikan 1 hari jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, seluruh kotak sudah siap didistribusikan ke tempat pemungutan suara di seluruh kecamatan. Suara itu kita 4 hari estimasinya. Kita melibatkan untuk yang melakukan pekerjaan perakitan itu melibatkan warga setempat. Kita satu kecamatan itu ada beberapa desa, terus di satu desa itu beberapa TPS, nanti dipisahkan di sana. Logistik pemilu yang telah diterima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diantaranya kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan segel kotak suara. Sedangkan logistik yang belum diterima, seperti paku pencoblosan, pena, dan lainnya, sebagai kelengkapan logistik di tempat pemungutan suara. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi belum memiliki KTP elektronik. Dari 11 kecamatan tertinggi warga yang belum melakukan perekaman yakni di Kecamatan Sungai Gelam. Dari semula 6.862 warga Muaro Jambi yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik, sekitar 3.806 warga belum melakukan perekaman. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi, ribuan warga yang belum melakukan perekaman terbanyak di Kecamatan Sungai Gelam yang mencapai 846 orang. Kemudian di Kecamatan Kumpe Ulu 418 orang, Mestong 407 orang, dan Jaluko mencapai 404 orang. Sementara 7 kecamatan lainnya di bawah 400 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Masih menunggu tentang PKPU-nya, apakah nanti pada saat hari H pemilih itu memang harus masih diwajibkan membawa KTPL atau tidak? Apabila diwajibkan otomatis mereka tidak bisa kalau seandainya menggunakan. memang diwajibkan, artinya memang seluruh warga negara yang terdaftar dalam DPT pada hari H harus wajib membawa KTPL ke TPS. Kalau mereka belum merekam, berarti mereka tidak bisa menggunakan hak suara. Iya, seperti itu. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan berbagai kendala yang dihadapi dalam perekaman mulai dari letak geografis hingga kesibukan warga yang bekerja. KPU optimis dapat meningkatkan jumlah perekaman KTP elektronik terhadap warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk sebelum hari pelaksanaan pemilu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Jelang pemilu tahun 2024, masyarakat diminta cerdas dalam menerima informasi. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam Jambi hari ini. Saudara, TVRI Stasiun Jambi kembali menggelar siaran langsung program acara Pilihan Rakyat, di mana program acara ini mengusung tema Pesta Demokrasi, Pestanya Rakyat. Diisi oleh sejumlah narasumber dari berbagai kalangan, salah satunya Kasubdit Multimedia Bidang Humas Polda Jambi, AKBP Wirmanto. Suksesnya penyelenggaraan pemilu tak hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu, namun juga seluruh pihak termasuk TVRI Stasiun Jambi. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Stasiun Jambi memiliki kewajiban memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk informasi penyelenggaraan pemilu 2024. Hal itu dikatakan Direktur Keuangan LPP TVRI saat membuka talk show program acara Pilihan Rakyat pada Sabtu malam. Program acara yang mengusung tema Pesta Demokrasi, Pestanya Rakyat itu diisi oleh sejumlah narasumber dari berbagai kalangan. Salah satunya, Kasubdit Multimedia Bidang Humas Polda Jambi, AKBP Wirmanto. AKBP Wirmanto mengapresiasi TVRI Stasiun Jambi yang telah memberikan informasi dan edukasi pelaksanaan pemilu melalui program-program acaranya. Peran media sangat penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, khususnya pelaksanaan pemilihan umum serentak yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Jadi artinya dengan adanya acara ini, mungkin masyarakat seluruh Provinsi Jambi akan mendengar, kemudian juga dihadirkan dengan adanya beberapa perwakilan mahasiswa yang ada di Provinsi Jambi ini, sehingga ini menjadi perpanjangan tangan daripada stakeholder sebagai penyelenggara pemilu ini untuk menyampaikan kepada lingkungan mereka, sehingga akan bisa menjadi sebuah referensi dalam rangka merubah mindset daripada masyarakat. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan, partisipasi pada pemilihan umum serentak tahun 2024 didominasi oleh pemilih generasi muda. Pemilihan umum yang cerdas dapat berjalan selaras dengan pemilih muda yang cerdas. Pemilu tahun 2024 sebentar lagi, tidak sampai 90 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Yang namanya pesta tentu harus menyenangkan, masyarakat harus senang, tidak terintimidasi, sehingga bisa menyalurkan aspirasinya, menyalurkan suaranya untuk memilih pemimpin yang bisa memajukan bangsa dan daerahnya nanti. Edison mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak tahun 2024. Yazir Adli, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang pemilihan umum tahun 2024 dan tahapan kampanye, masyarakat di Kabupaten Sarolangun diminta berperan aktif dalam mencegah penyebaran berita atau informasi yang tidak benar atau hoax. Tahun politik pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang, sering dijadikan sarana penyebaran informasi bohong dan ujaran kebencian. Penyebarannya pun sudah sangat masif, terutama di media sosial, yang sudah di luar batas dan tanpa etika, bahkan dampaknya sudah tidak dipikirkan lagi. Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan, pesta demokrasi merupakan pesta rakyat yang harus berjalan dengan riang gembira, dengan menghormati dan menghargai pilihan masing-masing. Namun kabar bohong dan ujaran kebencian yang tersebar seringkali ditelan dan diterima masyarakat. Bahkan ada yang ikut menyebarkannya. Tontawi menjelaskan, masyarakat harus lebih cerdas dalam mengkonsumsi informasi publik, terutama informasi media sosial yang sering dijadikan halaman gratis penyebaran hoax. Mari kita sukseskan pemilu Pilpres di 2024 ini. Suksesnya pemilu, maka sukseslah rakyat Indonesia. Maka dari itu jangan sampai masyarakat kita, rakyat kita terpancing oleh isu-isu yang hoax
yang merugikan masyarakat sendiri. Saya sudah sampaikan kepada masyarakat, kalau Pilpres dan Pileg ini atau pemilu ini tidak berjalan sukses, orang yang pertama dirugikan adalah rakyat. Informasi berita bohong atau hoaks serta ujaran kebencian menjadi salah satu potensi kerawanan pemilu yang harus diantisipasi oleh semua pihak agar pemilu 2024 dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, alat peraga sosialisasi atau APS yang berbentuk APK yang terpasang di rumah pemenangan caleg tidak diturunkan oleh petugas. Hal itu dilakukan atas dasar kebijakan bagi caleg untuk bersosialisasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kerinci, bahwa APS berbentuk APK yang masih terpajang di rumah caleg maupun di posko pemenangan tidak ditertibkan oleh petugas. Rumah caleg maupun posko pemenangan diberikan kesempatan untuk memajang baliho yang berbentuk APK. Komisioner Bawaslu Kabupaten Kerinci, Cynthia Albert Siin mengatakan, tidak ditertibkannya APS berbentuk APK di rumah caleg merupakan kebijakan seluruh daerah. APS yang terpasang di rumah caleg masuk ke ranah privasi partai. Masih adanya APS yang berbau APK yang terpasang di rumah caleg itu merupakan kebijakan dari semua umum sepertinya saya ini ya, dikarenakan kemarin itu memang itu ranah privat mereka di rumah caleg ataupun di posko partainya sendiri. Secara aturan memang diperbolehkan? Ya, itu kebijakan dari ini. Cynthia Albert Siin menambahkan, hingga saat ini petugas gabungan telah menertibkan baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik di sepanjang jalan maupun di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo meminta aparatur sipil negara Kabupaten Tebo menjaga netralitas pada pemilu 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo meminta aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Tebo untuk tetap netral saat pemilu 2024 mendatang. Bawaslu mengingatkan agar ASN tidak berpihak pada calon atau pasangan calon tertentu, guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran netralitas ASN saat pemilu 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Tebo Paridatul Husni berharap ASN dapat berhati-hati dalam bersikap dan bertindak jangan sampai terindikasi memihak kepada calon atau pasangan calon tertentu. Setiap pelaksanaan pemilu, ASN dituntut oleh negara untuk menjaga netralitas, namun tetap diberikan hak dalam menentukan pilihannya. Selain itu, ASN juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai memberikan respon atau komentar yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Saya itu sudah pasti, tidak menggunakan jelas bahwa untuk dijaga supaya tidak terjadinya dalam pelaksanaan pemilu ini nanti kan akan terjadi lagi persoalan lagi tingkat ASN. Itu sudah jelas kok netralitas saya di dalam undang-undang ASN itu sendiri, sudah jelas. Kita sudah buka posko pengaduan ya? Sudah siap, kita sudah dari awal kita sudah ada posko pengaduan. Bawaslu Kabupaten Tebo juga sudah membuka posko pengaduan yang berada di Bawaslu Kabupaten Tebo. Posko pengaduan dibuka untuk menerima aduan terkait pelanggaran pemilu pada 2024 mendatang. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriyansah Nur mengajak pengurus Ikatan Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi ikut berkontribusi dalam kesejahteraan daerah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriyansah Nur mengajak para alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi untuk berkontribusi dalam mensejahterakan para alumni dan daerah. Hal tersebut diungkapkan Wamenaker usai melantik dan mengukuhkan pengurus Ikatan Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi masa bakti 2023 hingga 2026. Wamenaker Afriyansah Nur mengatakan tujuan pembentukan organisasi alumni merupakan wadah yang tepat untuk memberikan manfaat bagi orang banyak.
Para alumni yang berhasil meraih posisi baik di berbagai bidang kehidupan didorong untuk membantu maupun membuka peluang bagi para alumni lainnya yang kurang beruntung. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional. Hidupnya organisasi alumni juga menjadi sarana yang baik untuk memberikan sumbangsi nyata dalam memajukan sekolah, khususnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Saya sebagai Wakil Menteri tentunya akan memberikan kontribusi yang terbaik pada alumni, khususnya dan tentunya untuk Provinsi Jambi dari bidang ketenagakerjaan. Nah, di samping itu juga, saya juga beberapa kali diskusi dengan Kepala Daerah, Pak Gubernur juga, bagaimana meningkatkan potensi sumber-sumber manusia yang ada di Provinsi Jambi dan juga termasuk juga pembangunan yang ada di negeri Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris berharap hadirnya IKAS Manpa dapat menjadi pelopor kolaborasi yang baik bagi para alumni SMA-SMK di Provinsi Jambi untuk memajukan daerah. Melalui dukungan dari para alumni, akan mempercepat penciptaan SDM berkualitas untuk mencapai tujuan pembangunan yang saat ini terus diupayakan pemerintah. Alumni SMA 4 Kota Jambi yang luar biasa para alumninya sejak mereka berdiri dari tahun 81 ya, sudah ada alumni sampai hari ini. Tentu mereka adalah SDM Jambi yang sudah menyebar di mana-mana. Dan tentu ketika mereka menyebar dimanapun dia berada, tetap dia pikirkan Jambi ini. Pada pelantikan dan pengukuhan IKAS Manpa Kota Jambi masa bakti 2023-2026, Afriansyah Nur secara aklamasi ditunjuk sebagai Ketua Umum. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, ratusan pencari kerja tercatat sepanjang tahun 2023 ini di Kabupaten Muaro Jambi. Pencari kerja didominasi tampatan SMA dan SMK yang mencapai 80% dari jumlah total pencari kerja. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, hingga pertengahan bulan November tahun ini, ada sekitar 360 pencari kerja di Muaro Jambi. Untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sarjana. Fungsional bidang kesempatan dan perluasan kesempatan kerja di Snaker Trans Muaro Jambi, Muhammad Subhan mengatakan, pencari kerja didominasi lulusan SMA dan SMK mencapai 80% dari 360 pencari kerja. Catatan pencari kerja ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 630 orang. Sementara bidang pekerjaan yang paling banyak diminati para calon pekerja tersebut yakni pergudangan dan swalayan. Perusahaan yang tidak melampirkan itu data atau syarat kartu pencari kerja mungkin kemungkinan besar mungkin ada. Cuma sudah kalau perusahaan yang sudah kami sosialisasi, insya Allah rata-rata persyaratan untuk melamar di perusahaan itu harus melampirkan kartu pencari kerja. Disnaker Trans Muaro Jambi kembali mengingatkan kepada perusahaan agar dapat mewajibkan pelamar melampirkan kartu pencari kerja yang dikeluarkan Disnaker Trans dalam persyaratan, sehingga pemerintah Muaro Jambi dapat mendata jumlah pencari kerja di daerahnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. PMK Batanghari terima apresiasi dari Wakil Presiden terhadap penurunan angka kemiskinan. Informasi selengkapnya kami sajikan dalam segmen advertorial sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, geliat pembangunan yang terus dilakukan oleh PMK Batanghari membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari diterimanya penghargaan yang didapat PMK Batanghari dari Wakil Presiden Republik Indonesia atas penurunan angka kemiskinan ekstrim. Upaya pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menekan angka kemiskinan membuahkan hasil yang positif. Berdasarkan data rilis BPS Batanghari, angka kemiskinan dalam 2 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dari 9,63% di tahun 2022 menjadi 9,45% pada tahun 2023.
Keberhasilan penurunan angka kemiskinan itu mendapat apresiasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Ia beberapa waktu lalu memberikan penghargaan berupa piagam sekaligus dana insentif fiskal 11,8 miliar rupiah. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, penghargaan itu menjadi pemacu Pemkab Batanghari untuk terus memaksimalkan penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah ya, atas kerja bersama seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari, jajaran pemerintahan juga, dan izin Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di tahun 2022 dan pertengahan 2023 sampai posisi pertengahan 2023 bahwa tingkat kemiskinan Batanghari turun, dan tren ini harus kita pertahankan. Kemarin kita diberikan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Republik Indonesia bahwa Batanghari mendapat reward dengan dana insentif daerah. Kebijakan fiskal ini diberikan bagaimana kinerja Pemda lebih meningkat lagi dalam rangka menjaga tren penurunan kemiskinan Kabupaten Batanghari. Muhammad Fadil Arif menambahkan, Pemkab Batanghari berupaya bersinergi dengan seluruh elemen untuk meningkatkan pembangunan dari berbagai sektor. Dampak dari menurunnya angka kemiskinan tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang didukung bertambahnya investor yang masuk ke Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut HUT Kabupaten Batanghari ke-75, Pemkab Batanghari menggelar sejumlah kegiatan seperti Karnaval dan Batanghari Tangguh Expo 2023 yang dipusatkan di kawasan Tapa Malenggang. Menyambut Hari Jadi Kabupaten Batanghari yang ke-75, Pemkab Batanghari melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satunya Karnaval Tradisi, serta pergelaran Bazar Batanghari Tangguh Expo 2023 yang digelar Sabtu sore. Tahun ini, pemerintah menitik fokuskan semua kegiatan di kawasan Taman Tapa Malenggang. Ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat luas terhadap tempat wisata buatan yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat. Pada rangkaian kegiatan karnaval itu menampilkan beberapa atraksi, seperti drum band dari para pelajar, sekaligus peragaan busana menarik dan unik hasil karya kaum milenial. Pada kesempatan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif didampingi istri Zulfa Fadil berharap dengan adanya momen ini bisa memberikan ruang kepada masyarakat khususnya pelaku usaha kecil untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga geliat pertumbuhan ekonomi bisa terus terjadi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa diserap oleh orang Batanghari lagi? Bagaimana putaran uangnya mutar lagi di Batanghari? Salah satu caranya bagaimana membuat kegiatan atau event yang ada di Kabupaten Batanghari, sehingga penghasilan yang bertambah, pendapatan per kapita yang bertambah, itu belanjanya di Batanghari lagi. Salah satu bentuknya yang kita selenggarakan saat ini yaitu Batanghari Expo dan rangkaian kegiatan dalam HUT Kabupaten Batanghari yang ke-75 ini. Kita tahu bersama bahwa dalam rangka HUT Kabupaten ini ada 44 kegiatan. Selain peningkatan ekonomi, pemerintah menginginkan kegiatan tahunan ini bisa dijadikan ajang untuk meningkatkan kreativitas anak muda di Batanghari dalam menghasilkan seni karya yang bermanfaat serta memiliki nilai jual untuk dapat dipromosikan keluar daerah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara Pemerintah Kabupaten Merangin bersama KPU menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD Pilkada 2024. Anggaran untuk pemilihan bupati dan wakil bupati disepakati mencapai 34,8 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama KPU resmi menandatangani NPHD. Anggaran yang mencapai 34,8 miliar rupiah itu diperuntukkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2024. Penandatanganan NPHD itu dilakukan penjabat Bupati Merangin Mukti bersama Ketua KPU Merangin Syobirin. Mukti mengatakan penandatanganan NPHD itu berdasarkan Surat Mendagri nomor 900 tanggal 2 November 2023. Perihal percepatan penandatanganan NPHD untuk pendanaan Pilkada 2024 dan berdasarkan Zoom meeting PJ Bupati Merangin bersama Gubernur Jambi Al-Haris dan Mendagri. Semula Pemkab Merangin menganggarkan dana untuk KPU Merangin hanya 33 miliar rupiah. Selanjutnya, terjadi penambahan dana menjadi 34,8 miliar rupiah.
Perjanjian hibah daerah ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pesta demokrasi Pilbub 2024 secara demokratis sesuai dengan program dan tahapan yang telah ditetapkan. Mukti meminta kepada BPKAD Merangin untuk membuat laporan ke Gubernur Al-Haris dan Mendagri bahwa Kabupaten Merangin siap mencairkan dana hibah ke KPU Kabupaten Merangin. Dananya sudah tersedia sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri bahwa 40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024. Tinggal lagi kita mentransfer ke rekening penerima hibah itu, yaitu KPU, Bawaslu, TNI Polri. Ketua KPU Merangin Syobirin menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Merangin khususnya PJ Bupati Mukti yang telah membantu dana hibah Pilkada tahun 2024. Dukungan anggaran ini sangat berarti dan diperlukan oleh penyelenggara pemilu untuk menyukseskan pesta demokrasi daerah pada tahun 2024. Tentu saja ini merupakan dorongan semangat bagi KPU Kabupaten Merangin untuk bisa melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu kada ini sesuai dengan perencanaan dan tidak mengganggu pada proses tahapan yang akan dijalankan. Secara mayoritas itu anggaran digunakan untuk honor badan ad hoc. Syobirin meminta seluruh elemen masyarakat untuk turut menyukseskan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 agar berlangsung aman dan lancar. Ramadan Cerpita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memilih menanam palawija hingga musim penghujan tiba. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Polda Jambi menggelar razia penyakit masyarakat atau pekat di eks lokalisasi Payosi Gadung, Kota Jambi. Dari razia tersebut belasan wanita dan pria diamankan petugas kepolisian. Polda Jambi menggelar razia pekat di eks lokalisasi Payosi Gadung, Kota Jambi pada Sabtu dini hari. Razia pekat ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya aktivitas penyakit masyarakat di wilayah eks lokalisasi. Satu persatu rumah yang disinyalir menjadi tempat prostitusi diperiksa oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan belasan wanita yang diduga PSK. Selain mengamankan belasan wanita, polisi juga turut mengamankan sejumlah pria yang diduga sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi, AKBP Christian Adi Wibawa mengatakan, razia pekat itu digelar untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. 30 wanita dan 11 pria diamankan akan dilakukan pendataan. Jika terbukti sebagai PSK, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jambi untuk melakukan pembinaan hingga dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Hasil 11 laki-laki dan 19 perempuan dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Sebelumnya sebenarnya telah direlokasi oleh Pemda, tapi saat ini masih banyak aktivitas di lokasi tersebut. Ya, ini yang terjaring, yang tidak terjaring mungkin lebih banyak. Nanti kita juga berkomunikasi dengan Dinas Sosial, bagaimana langkah selanjutnya, apakah nanti akan kita melakukan pembinaan di Dinas Sosial setelah nanti kita cek pernyataan dan komunikasi dengan pihak keluarga. AKBP Christian Adi Wibawa menambahkan, pihaknya akan terus mengintensifkan razia pekat di sejumlah lokasi. Selain untuk mengeliminir penyakit masyarakat, razia pekat itu juga dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban jelang pemilihan umum tahun 2024. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lain, saudara, puluhan personel tim Satgas Karhutla Maru Jambi masih disiagakan pada kawasan rawan terbakar. Tim akan disiagakan hingga 30 November 2023 mendatang.
Meski hujan terus mengguyur wilayah Kabupaten Muaro Jambi, namun puluhan tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan hingga saat ini masih disiagakan di kawasan rawan terjadinya bencana karhutla, seperti Kumpe, Taman Rajo, Sungai Gelam, dan Marosebo. PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi alias mengatakan, tim masih disiagakan hingga 30 November 2023 mendatang. Hingga di akhir bulan, Pemkab terus melakukan evaluasi apakah status karhutla akan dicabut sesuai dengan surat keputusan penjabat Bupati Muaro Jambi yang berakhir pada 30 November atau akan diperpanjang. Sampai dengan hari ini dapat kami sampaikan bahwa untuk status karhutla masih kita siaga karhutla sesuai dengan SK yang telah ditetapkan Pak Bupati per tanggal 30 November. Hanya kita lihat kondisi sampai dengan 30 November, ketika nanti kondisi sudah memungkinkan masuk panjang, kita akan melakukan penarikan SK dimaksud dan menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi memperkirakan luas lahan yang terbakar pada tahun ini mencapai 229,23 hektar. Ratusan hektar lahan yang terbakar tersebut terjadi di 57 titik kebakaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasakan dampak kekeringan yang luar biasa. Agar tetap produktif dan menghasilkan, petani memilih menanam palawija hingga musim penghujan tiba. Hujan yang belum stabil serta tak adanya sumber air berlimpah membuat petani di Desa Lagar Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunda masa tanam padi. Hal itu disebabkan tanah sawah kering tanpa adanya kandungan air dan tidak adanya saluran irigasi, sehingga tak mungkin ditanami. Agar tetap produktif, sebagian besar petani masih mengandalkan tanam palawija atau sayuran yang tidak membutuhkan banyak air sebagai pengganti. Jenis tanamannya beraneka ragam, seperti sawi, mentimun, kacang panjang, serta sayuran yang tak terlalu memerlukan air dalam jumlah banyak. Salah seorang petani, Arif, mengatakan ada 25 hektar lahan sawah milik petani yang mengalami kekeringan karena bersifat sebagai sawah tada hujan, yang mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairannya. Bertani palawija adalah solusi tepat, selain lebih mudah perawatannya juga tidak perlu disiram air setiap hari. Alhamdulillah sudah hasil, walaupun misalnya kemarau panjang, tapi alhamdulillah sekarang sudah hasil juga. Sampai hari ini sudah mencapai 5 kali. Sudah 5 kali panen. Pertama kan tidak terlalu banyak, lama-lama tiap 2 kali sehari panen. Petani sudah terbiasa menanam palawija saat musim kemarau. Ini disebabkan waktu tanam hingga masa panen yang sebentar, yaitu 30 hari. Petani berharap hujan bisa segera turun dengan stabil agar masa tanam segera dimulai. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Om Hayadi. Dan saya Anastasia Laga bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.